Ketemu lagi hari ini pada mata pelajaran matematika dengan materi baru ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Coba kedua kelas pimpin doa, berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Amin ya Allah, semoga apa yang kita dapat hari ini ilmunya menjadi berkah untuk kalian dan kita semua. Untuk hari ini, bagaimana absensinya? Ada yang tidak masuk? Nir, alhamdulillah. Kita ketemu hari ini dengan materi baru ya. Sebelumnya kita sudah belajar statistika tentang data, penyajian data. Masih ingat? Masih. Untuk permulaan, masih ingat apa pengertian data? Yuk coba, Kevin. Data adalah sekumpulan angka atau angka yang memiliki arti dan dapat memberikan informasi. Iya, data itu sekumpulan angka atau apapun bentuknya yang memberikan informasi. Nah, data bisa kita dapatkan dari apa coba? Wawancara. Dari wawancara bisa. Dari apa lagi? Voting, dari survei. Ya, dari data-data yang sudah ada bisa kita ambil. Terus untuk kehidupan sehari-hari seperti data nilai itu sudah ada. Ya, kemarin sudah kita pelajari penyajian data. Data bisa disajikan dalam bentuk apa tuh? Diagram. Terus apa lagi? Histogram. Ya, dari tabel, histogram, terus diagram lingkaran. Oke. Dari tabel dulu sekarang, apa aja unsur yang di dalam tabel? Ada apa tuh? Ada frekuensi, apa lagi? Nilai tengah. Terus kita kemarin cari apa? Untuk dari data mentah ke tabel distribusi frekuensi, kita menemukan apa? Kelas, jangkauan. Terus kalau di histogram ada apa tuh? Tepi, alhamdulillah. Terus untuk kita semua kalau masih untuk belajar statistika itu bisa kalian gunakan sampai ke depan ya. Harus tetap semangat. Oke, bisa digunakan kapanpun untuk perhitungan apapun. Seperti nilai kalian nih, sekarang sudah semester 5 bisa menghitung rata-rata sendiri. Orang percaya semester 1 nilainya sekian, semester 2 nilai sekian. Nanti kalau semester depan rata-rata berapa sih? Itu bisa kamu gunakan. Oke, harus termotivasi. Oke. Oke, untuk materi kita sekarang itu adalah menghitung data berkelompok. Apa itu rata? Oke, itu rata-rata. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran dan LKPD, peserta didik dapat terlibat aktif dan bergotong royong dalam pembelajaran. Oke. Peserta didik diharapkan atau peserta didik dapat pertama itu menghitung ukuran pemusatan data atau berkelompok dengan benar. Oke. Jadi kalau kemarin datanya masih mentah nih, ada beberapa angka, bahkan bisa ada puluhan angka. Itu langkah awal kemarin dikelompokkan dan disajikan dulu dalam bentuk tabel. Terus tujuan kedua kita adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dan yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi maupun dalam histogram. Ya. Nah, untuk menghitung data rata-rata berkelompok itu rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan nilai data suatu kelompok sampel kemudian dibagi dengan jumlah sampel atau frekuensinya. Jadi kalau datanya banyak kita buat dulu materi kemarin ya. Terus untuk menghitung data berkelompok itu ada dua cara tuh. Cara pertama dengan cara langsung atau dengan mencari titik tengahnya terlebih dahulu, itu ada rumus.
Terus cara yang kedua, langkah-langkah pengerjaannya ya. Terus untuk cara kedua, untuk menghitung data berkelompok, itu mencari rataan menggunakan rataan sementara. Kalau cara kedua, dia memakai rataan sementara. Nah, rataan sementara ini kita ambil dari mana tuh? Data sementara diambil dari titik tengah dikurang ya frekuensi. Data sementara di frekuensi yang paling sering muncul atau paling besar nilainya ya. Nah, jadi di sini nih ada suatu masalah. Misalkan dalam rangka acara gizi puskesmas di lingkungan sekolah akan menyelenggarakan hari gizi SMK SMA dan membutuhkan data berat badan siswa kelas 10 dan data berat badan siswa kelas 10 yang dituliskan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah ini sudah ada data tabel distribusi frekuensi yaitu berat badan siswa kelas 10. Nah ini akan kita cari nilai rata-ratanya dengan dua cara. Sekarang sudah duduk di posisi kelompoknya masing-masing? Sudah. Silakan baca materinya yang ada di LKPD ataupun bahan ajar ataupun buku yang kita pakai. Dibagi cara pengerjaannya ya. Ditulis rapi-rapi, dipilih nanti yang akan mempresentasikannya. Bisa dibaca LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD apa dulu tuh? Tulis dulu nama kelompok dengan jelas. Bukunya bisa dibaca, tindakan materi, langkah-langkahnya. Gambar kerja peserta didik, jadi langsung diisi di situ. Ya. Apa-apa yang diperlukan untuk menghitung rataan sementara, apa-apa yang diperlukan untuk menghitung secara langsung, apa yang harus dilengkapi, data apa yang harus ada, di situ sudah lengkap. Ya, bisa bukunya dibaca dan bahan ajarnya. Data pertama berapa tuh nilai tengahnya, Septra? Yang ini dari mana nih? Diambil dari berat badan. Ya, terus datanya mulai dari 40 sampai 44 kan? Terus titik tengahnya berapa tuh? 4, 2, ya bagus. Coba dibuka soalnya Sakril, yang mana tuh? Iya. Iya. Untuk FI dikali XI berarti apa tuh? Frekuensi dikali dengan nilai. Nih, yang kolom ini nih didapat dari frekuensi dikali nilai tengah. Bagus. Ya. Ya. Harus teliti menghitungnya, jangan ada data yang terlewatkan. Kemarin sudah belajar kan? Kelasnya itu ada berapa, cara menghitung titik tengahnya bagaimana. DI, dari mana tuh para menghitung DI-nya? DI itu apa? Simpangan nilai tengahnya untuk rumus rataan sementara. Histogram berarti kelas pertamanya dari berapa ke berapa itu Mona? Iya, jadi berurut ya, karena yang tampil di histogram itu tepi atas tepi bawah. Yang tercantum Nilai sementaranya 72, jadi 72 ini dikurangkan dengan nilai seluruhnya ini. Kan? Tidak dikurang 72. Belajar dengan yang bisa. Ini bukan step ini kami. Ini bisa dah. Bisa. Coba soal nomor 3. Soal nomor 3 Bir. Itu ada histogram dari data kelas pertamanya berapa tuh?
Ya, itu kan ada 5 kelas. Ya. Jadi kelas pertamanya berapa tuh? Dari berapa ke berapa? Dari 4 kelas 9 sampai dengan nih kelas yang pertama nih kelas 9 sampai dengan 59. Ya. Ini isian ini seluruh jumlah frekuensi. Iya. Jumlah seluruh frekuensi. Oke. Jangan keliru antara XI dengan DI ya. Kalau XI itu frekuensinya, frekuensi data. Kalau DI simpangannya. Jadi diambil frekuensi yang paling tinggi kayak kemarin kan. Oke. Harus bisa. Ya. Ditulis rapi-rapi, dipersiapkan yang akan mempresentasikan ya mewakili satu kelompok. Bisa tadi? Iya. Ini tandanya. Artinya ingat notasinya. Kalau sigma Fi berarti jumlah dari seluruh frekuensinya. Itu kan sudah tahu ini apa? Masuk ke di bawahnya apa? Fi. Tahu kita bagi ini. Ya, bagi ini. Ya, kita mau kan sebab bagi. Per itu ya dulu bagi. Nah, ini sama satu. Sama Hasilnya harus sama. cara kedua kita guna ke yang DI. Nah, ya, rumusnya XS F plus Rataan sementara. Oke. XS itu rataan sementara, rata-rata sementaranya. tahu XS ini tahu dari mana? Ya. XS ini tahu dari mana? Baca bukan. Tadi kan kita kan sudah nanti ke 74,5. Nah, itu ditentukan. Kita kan tadi lah milih angka apa. Nah, itu sama dengan XS lah. Jadi kita bawa masuk ke XS tadi apa? Yang kita pilih tadi. Oh, 70. Nah, Tabel itu apa-apa yang ditanya, unsur apa sih yang ada dalam tabel, jangan sampai terlupakan. Nanti rumusnya ada jumlah frekuensi tapi di tabelnya nggak ada. Ya. Makanya sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan langkah. bagi 40. Wow. Ini turun baik. 4,5. Tambahin kan? Ya. Hasilnya? Bisa. Hasilnya sama kan? Cara satu, cara dua. Tidak? Ya. Jadi pakai cara apapun, kalau tujuan kita sama, tetap satu arah. Oke. Jadi harus dipahami. Jadi misalnya Karena kita tahunya cara satu kayak ini jawabannya, satu cara ini, kedua tapi beda harus jawabannya. sesuai dengan langkah-langkah yang dianjurkan atau yang diharapkan. Bu, Ya. Bu, ini rumus kedua nih masuk ke FIDI. Ya. Harus bisa membedakan rumus pertama, cara pertama, keunggulan presentasi. Lihat penyajian data kan, itu data mentah, kita kelompokkan lebih dahulu, jadi tabel distribusi frekuensi, yang kemudian hanya pemusatan data, itu. Satu mempresentasikan soal yang pertama, terus yang kedua mempresentasikan soal yang kedua. Jadi kalau soal yang ketiga itu tidak gabungan, bisa diselesaikan dengan cara yang pertama, bisa diselesaikan dengan cara kedua. Sudah sampai nomor berapa tuh? Ya.
Ini tabelnya rapi-rapi ya. Kalau tabelnya rapi, bacanya enak, mencarinya mudah. Kalau tabelnya berantakan. Harusnya hati-hati. Sudah sampai sini nomor berapa nih? Ya. Satu kelompok satu bukunya ditulis rapi sesuai urutan. Dipilih yang tulisnya paling rapi. Karena akan diproses. Kalau sudah selesai dicek ya, dicermati dulu, dianalisis dulu, benar-benar. Nanti ada kesalahan. Salah satu itu salah semua kalau angkanya beda. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok berapa nih? Ini yang sudah selesai dengan rapi catatannya. Soalnya sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok Kelvin tinggal menyalin. Dia tinggal menyalin. Kelompok ketua kelas nyalin. Cari tulisannya yang rapi, yang terbaca oleh semua. Tulis nama kelompok. Kelompok berapa? Nih, tulis Kelompoknya kelompok berapa? Nama anggota apa? Dipercepat tapi harus tetap teliti. Kalau cepat tidak teliti sama web bohong. Sudah? Selesai? Selesai. Sekarang kasih kesempatan nih, siapa yang mau presentasikan? Hah? Boleh kelompok 3? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Alati dari kelompok 3 akan memperjelaskan jawaban dari soal nomor 1 di LKPD. Ya. Saya akan menggunakan cara langsung. Ini buat apa nih? Atau langsung? Ya udah diketahuinya aja. Boleh diketahui. Dari data yang kita diketahui, data tengah dikali frekuensi jumlahnya adalah 4.667. Nah, itu sudah sigmanya ya. Itu sigmanya apa sih? Ya. Ya, berarti sudah jumlah keseluruhan. Karena kita sudah tersedia tabel. Terus lanjut. Selanjutnya adalah jumlah frekuensi. Diketahui adalah 71. Langsung kita masukkan rumus secara langsung, yaitu Ya, adalah rumus pertama berarti. rata-rata sigma frekuensi dikali nilai tengah per sigma frekuensi. Lalu kita masukkan nilai yang telah diketahui, yaitu adalah 4.667 dibagi 71 sama dengan 65,7. Apa yang ditanya tuh? Berat badan atau apa? Itu yang ditanya tentang itulah rata-rata berat badan Berat siswa. badan. Berarti ada satuannya dong. Apa satuan berat badan itu? Kilogram. Kilogram. Yuk, coba. Dan tutup coba. Itu saja penjelasan dari perwakilan kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, biar bagaimana kelompok lain jawaban soal pertama? Sama. Yang belakang? Sama. Yang di ujung? Sama. Lanjut soal kedua. Kita mau lihat hasilnya bagaimana. Yuk, berikutnya presentasi yang kedua. Boleh? Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Silakan Ramona.
perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara rataan sementara. Ya. Tujuh 72. Dari mana itu Ramona 72? Dari ya, nilai tengah dari frekuensi yang terbesar. Ya, lanjut. Ya, kalau DI, ambilnya dari mana DI? Kalau DI dari nilai tengah Dikurang sama dengan nilai yang rataan sementara. sementara. Ya, ya. Jangan lupa rumus ya. Jadi nggak bisa langsung tanpa rumus nyasar jawabannya. Satuannya jangan lupa. Apa sih yang ditanya? Kalau tinggi berapa satuannya? Sentimeter. Kalau berat satuannya apa? Kilogram. Jangan lupa. Jadi jelas soalnya. Yuk, ditutup ya, Mam. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawaban kelompok lain? Sama. Sekarang bisa dilihat dari kedua jawaban temennya itu. Soal yang pertama itu pakai jalan yang pertama atau pakai jalan langsung. Terus yang kedua pakai cara rataan sementara. Bisa mengambil kesimpulan tuh dari situ. Ya, Kapsi berdiri. Kesimpulan ternyata lebih mudah menggunakan rumus secara langsung. Namun jika kita menghitung data yang lebih banyak, lebih mudah lagi data rata sementara karena angkanya lebih sedikit. Ya. Yang lain ada mau kasih pendapat? Ada? Jadi setuju? Setuju dengan Apsi. Yang lain? Jadi lebih gampang yang mana tuh? Secara langsung. Tapi jangan dianggap gampang kok rumus secara langsung. Berarti dipahami satu rumus aja, nggak bisa. Capai nggak tujuannya? Nah, kalau nggak tercapai, harus dong. Bisa. Ayo yang lainnya ya, silakan dikumpul ya. Bisa, ya. Jadi untuk yang nilainya sudah bagus, nanti dikasih soal tambahan, itu namanya penilaian. Untuk nilainya yang belum mencapai, nanti ada soal dari Ibu setelah ini atau pertemuan berikutnya ya. Itu kita berarti mengadakan remedi. Iya, bagus. Nah, untuk hari ini materi kita cukup ya. Kalau materi kita berarti hari ini tentang apa nih? Statistika menghitung min data berkelompok. Berikutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu ukuran pemusatan data untuk topik median. Kalian belajar nih bagaimana materi hari ini, apakah bisa diterima? Bisa. Ada yang belum dipahami? Boleh bertanya kalau ada yang belum dipahami. Kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Mungkin hari ini cukup sampai sekian. Ketemu lagi pada pelajaran berikutnya, hari berikutnya dengan materi yang baru. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa yang mau mimpin doa untuk yo? Ya. Mas, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai.
Doa selesai. Untuk hari ini cukup sekian. Ketemu lagi pelajaran berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.